Jika dirimu kuat mendengarkan ayat-ayat ini, maka dirimu tidak dikuasai oleh setan. Ayat-ayat berikut ini sebagai tes kejiwaan. Jika memang diri kita mampu mendengarkan 4 ayat ini, maka diri kita tidak dikuasai oleh setan. Tetapi diri kita justru mampu mengalahkan setan. Jenis setan apapun akan kalah lari terbirit-birit. Dengarkanlah surat Fatir ayat yang kelima, 6, 7, dan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. Nah, sekarang dengarkan pula artinya atau terjemahannya dari perkata. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah haqqun, yaitu benar. Fala taghurrannakum, maka janganlah memperdaya kepada kalian al-hayatud dunya, oleh kehidupan dunia ini. Wala yaghurrannakum, dan janganlah menipu dayakum pada kalian billahi, pada Allah, al-ghururu, oleh tipu daya. Inna syaitana lakum aduun, inna syaitana, sesungguhnya setan, lakum, bagi kalian, aduun, yaitu musuh. Fattakhiduhu, maka jadikanlah oleh kalian semua pada setan aduan, sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya hanyalah yad'u, mengajak oleh setan, hizbahu, pada partainya, pada kelompoknya, golongannya, liyakunu, agar menjadi oleh mereka semua min ashabis sa'ir, termasuk dari penduduk neraka sa'ir. Alladzina kafaru lahum adzabun syadid. Alladzina, bermula orang-orang yang kafaru, telah kafir oleh mereka, alladzina, lahum, yaitu tetap bagi mereka, alladzina, adzabun, bermula siksa, syadidun, yang sangat pedih. Walladzina amanu, dan bermula orang-orang yang amanu, telah beriman oleh mereka, alladzina, wa amilu, dan telah beramal oleh mereka, alladzina, sholihati, pada beberapa amal yang soleh, lahum, yaitu tetap bagi mereka, maghfiratun, bermula ampunan, wa ajrun, dan bermula pahala, kabirun, yang sangat besar. Afaman zuyyina lahu, lalu apakah bermula orang zuyina, yang telah dihiasi, lahu, baginya, man, su'u amalihi, terhadap buruk amal perbuatannya, fara'ahu hasanan, lalu melihat oleh dia man, pada amal perbuatannya, hasanan, sebagai kebaikan. Banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, yang melakukan suatu amal perbuatan yang dianggap baik, padahal perbuatan itu sangat buruk menurut Allah Jalla Jalaluh. Fa inna Allah yudhillu man yasha, karena sesungguhnya Allah menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Wa yahdi man yasha, dan Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Fala tadhhab nafsuka, maka janganlah hilang, pergi oleh jiwamu, alaihim, atas perbuatan mereka, hasaratin, dalam keadaan menyesal, dalam keadaan patah hati.
Innallaha sesungguhnya Allah alimun yaitu yang maha mengetahui bima yasnaun pada apa saja yang telah berbuat oleh mereka. Keempat ayat ini sebagai bukti bahwa jika manusia mampu mendengarkan ayat ini dan merenungkan maknanya dengan sebaik-baiknya, maka setan yang ada di dalam tubuhnya akan lari. Tetapi siapapun yang mendengarkan video ini sudah enggak betah, itu sebagai tanda-tanda bahwa dirinya sudah dikuasai oleh setan. Nah, sekarang kita lihat, apakah kita masih betah mendengarkan video ini? Video ini berisikan tentang 4 ayat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surat Fatir ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak boleh tertipu dengan kehidupan duniawi. Dan semua tipu daya itu tidak boleh. Tidak boleh melalaikan kita. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai tipu daya itu melalaikan kita dari zikir ingat kepada Allah. Mengapa inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa? Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kita, maka harus kita jadikan sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Nah, bagi manusia yang menjadikan setan-setan sebagai teman-temannya, maka tatkala mendengarkan konten-konten pengajian tidak akan betah. Setan-setan yang ada dalam diri kita ini kepanasan. Kemanasan kemudian menggoda kita agar kita tidak mau mengkaji ilmu-ilmu Islam. Nah, celakanya apabila manusia digoda setan tadi sudah enggak betah mendengarkan pengajian, maka ciri-ciri manusia itu akan celaka. Celaka akan jauh dari rahmatnya Allah Jalla Jalaluh. Karena sebenarnya yang tidak betah itu setan yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita mengikuti kemauan setan, akhirnya kita tidak betah mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan ayat-ayat pengajian. Padahal jelas sekali Allah Jalla Jalaluh menegaskan inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Maka jadikan setan sebagai musuh, jangan engkau menjadikan setan sebagai teman-teman. Jangan menjadikan setan sebagai kawan-kawan. Jika engkau mendengarkan ayat-ayat seperti ini tidak betah kemudian engkau turuti kemauan setan, berarti engkau tidak menjadikan setan sebagai musuh, tetapi engkau menjadikan setan sebagai teman-teman. Sehingga kelak di yaumil qiyamah, alladzina kafaru lahum adzabun syadid liyakunu min ashabis sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan mengajak ke seluruh tentaranya, pasukannya, partainya agar mereka menjadi penduduk-penduduk neraka sa'ir. Yaitu orang-orang yang kafir, mereka akan diberikan oleh Allah adzabun syadid, siksa yang sangat pedih. Tetapi walladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun karim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka maghfiratun yaitu ampunan, wa ajrun dan pahala kabirun yang sangat besar. Lalu apakah orang-orang yang tertipu itu menganggap amal perbuatannya itu baik, padahal amal perbuatannya itu buruk? Sehingga Allah menegaskan Allah akan menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki dan Allah akan berikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka bagi para ulama jangan merasa sakit hati, jangan merasa sedih hati jika ternyata masih banyak kaum muslimin yang tidak mau mengkaji, karena Allah Maha tahu segalanya. Demikian, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.